Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita baru saja meninggalkan hari Jumat, hari yang paling mulia selama satu pekan, hari di mana kita disyariatkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hari di mana kita disyariatkan untuk membaca surat Al-Kahf, kita disyariatkan untuk banyak berdoa di hari Jumat. Dan kita tahu orang yang meninggal di hari Jumat adalah salah satu tanda husnul khatimah. Maka kita bersyukur kepada Allah kita telah melalui hari itu. Dan semoga Allah menerima segala amal dan perbuatan baik kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Masya Allah, anak ada berapa mic ini siapa? Hari ini malam tanggal 16 bulan Muharram 1439 Hijriah, kita akan mengkaji satu permasalahan yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang banyak diremehkan. Berapa banyak orang yang merana di dalam penjara gara-gara sohibnya, bukan karena orang tuanya, bukan karena gurunya, tapi karena sohibnya. Berapa banyak para siswa yang akhirnya di DO gara-gara teman, padahal dia sebelumnya dikenal anak yang baik dan santun. Berapa banyak orang-orang yang hampir saja lurus, namun akhirnya menyimpang dan menyeleweng gara-gara pengaruh sohib. Masya Allah, kayaknya bukan mic ana itu. Dan berapa banyak orang yang sengsara di dalam api neraka, mati ngenes kata orang Jawa, gara-gara temannya. Sebagai sebuah contoh, Imran bin Hittan atau bin Hattan, dia salah seorang tabi'in. Dia ngaji belajar sama para sahabat. Bisa bayangin bagaimana orang yang menuntut ilmu dari sahabat-sahabat Nabi, yang mereka menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Imran menikah dengan anak pamannya yang sangat cantik sekali. Anak pamannya ini memiliki pemahaman Khawarij. Dia itu termasuk yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, anak pamannya. Tapi cantik sekali, dan Imran adalah sosok yang wajahnya sangat pas-pasan sekali. Sampai pernah suatu hari istrinya ngomong sama Imran. Dia mengatakan, tafakkartu fi amri wa amrik. Aku mikirin aku dengan kau. Kayaknya kita berdua akan masuk surga tadi.
Kata Imran, dari mana kau bisa menyimpulkan hal itu? Iya, aku bersabar dapat suami kayak kau, dan kau bersyukur dapat istri kayak aku. Dan orang yang bersabar masuk surga, orang yang bersyukur masuk surga, kata dia. Dari buruknya Imran. Ketika Imran menikahin perempuan ini, dalam hati dia menyebutkan, niat dia sebutkan, kalau dia menikahin wanita itu dengan harapan bisa menarik wanita itu dari pemikirannya yang menyimpang. Tapi ternyata malah Imran yang menyimpang. Bahkan Imran ini membuat bait-bait syair memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib. Dia memuji Abdurrahman bin Muljim. Dia mengatakan, ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dil arsy ridwana. Dia mengatakan betapa indah pukulan dari orang yang bertakwa. Pembunuh Ali dia disebut taqi, yang dia menginginkan dari pukulan itu untuk mengharapkan ridho Dzul Arsy, Allah pencipta arsy. Inni la adhkuruhu hinan fa ahsab. Aku selalu ingat tuh orang yang bunuh Ali itu. Aufal bariyati indallahi mizana. Aku mengira dia adalah manusia yang paling sempurna timbangannya di sisi Allah SWT. Akrim biqaumin butunut tayri qabruhum lam yakhlitu dinahum baghyan wa udwana. Bagaimana seorang yang awalnya ahlus sunnah wal jamaah, belajar dari sahabat Nabi, lalu menyimpang gara-gara bergaul sama istrinya yang memiliki pemikiran Khawarij, sehingga dia pun bangga dengan dibunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Haibati fillah. Dan sebaliknya, betapa banyak orang yang gara-gara sahibnya dia jadi juara di kelas. Gara-gara sahibnya dia jadi sering ke masjid. Gara-gara sahibnya dia jadi berbakti sama orang tuanya. Dan gara-gara temannya akhirnya dia masuk surga, dikeluarkan dari api neraka oleh Allah. Karena teman-temannya. Sampai dikisahkan tentang firman Allah, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Disebutkan bahwasanya penghuni neraka itu tatkala mengetahui ada salah satu penghuni neraka yang keluar dari api neraka, mereka bertanya, kenapa fulan keluar dari api neraka? Apakah ada keluarganya yang mati syahid? Apakah ada nabi yang memberikan syafaat kepada dia? Nggak ada, kata dia. Cuma dia punya sahib yang menginginkan dia keluar dari api neraka, dan Allah akan mengeluarkan sahibnya dari api neraka. Tatkala itu penghuni neraka mengatakan, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Bagaimana dengan kita yang tidak memiliki orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita, dan kita juga tidak memiliki teman-teman baik yang bisa menolong kita. Jadi jamaah rahimakumullah, sahib memiliki peran yang sangat penting dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Kita nih memiliki sifat cepat terpengaruh. Jangan ngomong, oh enggak, anak imannya sudah kuat. Kita sudah menjadi makhluk yang diciptakan dengan tabiat dipengaruhi dan mempengaruhi. Kita akan lihat manusia aja dipengaruhi sama binatang, jangan sama temannya. Dengan binatang pun dia bisa terpengaruh. Rasulullah SAW mengatakan, al-fakhru wal khuyala fil faddadin ahlil wabar. Beliau mengatakan kesombongan dan keangkuhan terdapat pada orang-orang yang biasa meninggikan suaranya, pengembala-pengembala onta. Wassakinah fi ahlil ghanam. Kata Nabi, adapun kedamaian, ketawaduan
rendah diri itu ada pada orang-orang yang biasa mengembala kambing. Bayangkan ya, tiap hari kumpul onta jadi kaya onta. Bagaimana jalannya onta? Bagaimana jalannya kambing? Mesti cari makan ke bawah dia. Tawadhu kambing. Nah, makanya orang-orang yang sombong itu suruh gembala kambing. Bikin peternakan kambing khusus untuk terapi orang-orang yang sombong. Karena akan mempengaruhi jiwa itu. Dan itu bisa bayangkan, tidak ada satupun nabi kecuali pernah gembala kambing. Ma min nabiyyin illa ra'an. Tidak ada satupun nabi kecuali dia mengembala kambing. Bahkan Nabi Musa alaihissalam berapa tahun gembala kambing? Jamaah, 10 tahun gembala kambing. Jamaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada umatnya, sehingga nanti kita akan lihat bagaimana beliau mengarahkan umatnya dalam memilih sahib dan teman. Tidak hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya pun kita perlu berhati-hati memilih teman. Di alam tumbuh-tumbuhan, teman yang buruk mempengaruhi buah yang buruk, buah yang busuk. Kalau dia ada di samping buah yang bagus, kira-kira yang bagus mempengaruhi yang busuk, apa yang busuk mempengaruhi yang bagus? Yang busuk mempengaruhi yang bagus. Makanya petani itu kalau ada buah, dia lihat umpamanya pepaya, ada sesuatu yang busuk, langsung dipotong. Kenapa? Kalau tidak, semuanya bakal busuk. Petani padi, antum lihat kadang-kala mereka nanam padi, ada padi yang kuning-kuning, masih muda tapi udah kuning. Apa yang mereka lakukan? Mereka biarkan? Tidak. Mereka cabut, mereka ganti dengan benih yang baru. Kenapa? Karena dalam dunia tumbuh-tumbuhan pun kedekatan kita atau kedekatan buah dengan buah yang busuk akan mempengaruhi. Kedekatan padi yang bagus dengan padi yang busuk juga akan mempengaruhi. Bagaimana jamaah dengan manusia? Nabi SAW menyebutkan, al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh bagaikan pasukan yang dikelompok-kelompokkan. Sudah. Ruh manusia itu di alam ruh itu sudah dikelompok-kelompokkan. Fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kata Nabi SAW, jika mereka saling kenal, mereka akan bersatu. Ruhnya itu saling kenal di alam ruh sana. Sekarang di alam ini, ketika saling kenal akan menyatu. Tapi ketika mereka tidak mengenal, mereka akan berpisah dan berselisih. Sehingga kalau kita mau tahu jati diri orang itu, nggak perlu kau tanya sama dia. Mau tanya fulan, kenal sama fulan nggak? Sudah, kau lihat temannya di Facebook. Siapa sohib dia di Facebook? Ya jelas sekarang dengan adanya dunia ini membantu kita untuk mengetahui jati diri seseorang. Tapi kalau kita lihat di sekolah, tanya sekolah kumpulnya sama siapa tuh fulan? Sampai ada yang mengatakan anil qarini la tas'al fasal an qarini. Kok kalau mau tahu orang nggak usah tanya dia, tanya temennya dia tuh siapa. Abdullah bin Mas'ud mengatakan i'tabirun nas bi akhdanihim. Kalian ukurlah manusia itu dengan teman-teman mereka. Fa innal mar'a la yukhadin illa man yu'jibuhu. Orang itu tidak akan berteman kecuali dengan orang yang dia takjub sama orang itu. Kau duduk sama fulan, kenapa? Kenapa kau suka ke rumahnya fulan? Kenapa kau suka duduk bersama fulan? Mesti karena ada sesuatu di hatinya. Dia senang sama fulan. Dan dikatakan burung itu tidak akan kumpul kecuali yang sejenis sama dia.
Pernah melihat burung gagak kumpul sama burung dara? Kumpul gitu, nggak ada. Pernah, sekarang kita lihat ya, sabda Nabi SAW itu semakin nyata kita lihat dengan adanya klub-klub yang kita lihat di negeri kita. Motor ada klubnya, umpamanya ada motor apa yang lama aja, bebek yang merah itu, ulung, itu ada klubnya, ulung semua. Nggak mungkin dia kumpul sama motor lain. Dia ada klubnya. Mobil juga kayak gitu. Ada klub. Kadang-kala anak lihat klubnya di Jember itu, anak lihat ada klubnya Atos. Itu Atos itu. Hah? Ada mobil Atos itu. Hyundai. Itu kumpul semua anak. Oh, memang benar kata dia. Soalnya dia kalau kumpul sama mobil Jeep malu dia. Masa mobil kecil kumpul sama mobil Jeep? Dia akan cari yang sehati sama dia. Ada klub Vespa. Itu sampai anak punya sohib ngomong, ya Allah, anak pernah ke Denpasar, pulang dari Denpasar itu mungkin telat sampai rumah 3 jam. Gara-gara ada klubnya Vespa yang 2 meter, 3 meter yang duduk di bawah katanya, yang rodanya aja 8. Nah, kita lihat, oh memang kayak gitu ya. Mereka kumpulnya bersama seperti itu ya. Ahibati fillah, tadi kita bicarakan bagaimana pengaruh teman, bagaimana pengaruh binatang, bagaimana pengaruh buah-buahan yang busuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-rajul ala dini khalili. Orang itu ikut agama teman baiknya atau teman dekatnya dia. Orang itu ikut agama teman baiknya, teman yang dekat sama dia, sahabat dekat dia. Lalu beliau mengatakan, falyandur ahadukum man yukhali. Kalian lihat bersama siapa kalian bersahabat. Wallahi jamaah, orang tua ngirim anaknya kuliah, kadangkala dia tidak peduli dengan kehidupan anaknya. Tiap bulan kirim duit, anaknya pulang yang ditanya apa? Bagaimana nilaimu nak? Bagus, selesai orang tua. 2 bulan kemudian bapaknya ditelepon. Fulan, bapaknya Fulan. Iya, anak bapak ditangkap oleh BNN. Kata dia, kok bisa? Kata dia, ya kau tidak pernah peduli dengan siapa dia duduk. Kau nggak pernah peduli. Di kampus-kampus sana ketemu salah satu dosen ITS. Dia cerita, Ustaz, wallah di kampus itu kita ada tempat duduk di kantin, Ustaz. Itu segala pemikiran ada yang nyembah tikus, ada yang nyembah setan, ada yang nyembah apa, ada yang tidak bertuhan. Wallahi syama. Kenapa? Karena sohib, karena temannya. Orang tua berpikir anaknya, oh sudah benar, anak sudah kasih ilmu yang benar. Kok kasih ilmu yang benar apa? Iya, dia ketika SD alhamdulillah sekolahnya agama, SMP agama, SMA agama, kuliah insya Allah sudah bisa berjalan sendiri. Tetap yang namanya anak, tetap anak. Jangan anak muda, orang tua aja masih terpengaruh sama sohib-sohibnya. Apalagi anak-anak. Rasulullah SAW memisalkan masalah ini, masalah dunia pertemanan. Beliau mengatakan, mathalul jalisi salih wa jalisi su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Kata Nabi SAW, permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan seperti tempatnya pandai besi, niup besinya itu. Fahamil misk, adapun orang yang bawa parfum misk, minyak wangi, subhanallah, misik jamaah. Misik itu apa bahasa Indonesianya? Jamaah.
Apa misik? Kasturi, bisa disebut kasturi. Misik itu minyak wangi yang dari binatang, dari darahnya binatang, dari darah dan nanahnya kijang. Tapi kemudian dia jadi wangi ketika dia berubah. Seperti orang yang jualan itu, hamil misik. Imma ayyuhdhiya. Kau kalau duduk sama orang penjual minyak wangi, mungkin dia akan kasih sama kau. Paling enggak dibukain, coba nih ada model baru nih. Antum aja kalau ke tempat parfum, di situ ada yang berdiri, ngasih apa? Ngasih parfum, tester sama antum, kasih antum. Dia kasih dan antum mau. Imma ayyuhdhiya. Kau mungkin dikasih sama dia. Wa imma an tabta'a minhu. Kalau kau nggak dikasih, kau mungkin tertarik untuk beli barang dia. Karena barangnya bagus. Ada ketertarikan kita dengan hal-hal yang indah dalam kehidupan ini. Kalau engkau tidak dikasih hadiah, kalau engkau juga tidak beli, paling tidak tajid minhu riham thayyibah. Kau mendapatkan aroma yang wangi dari dia, pasti itu. Artinya 3 hal ini yang paling minimal, kau akan mendapatkan aroma yang baik. Subhanallah. Berbeda dengan nafikhul qir, teman yang buruk. Imma ayyuhrika thiyabaka. Pandai besi itu yang dia kerjanya niup api, bisa jadi dia membakar tubuh. Antum melihat tukang las itu mesti bajunya bolong-bolong karena terbakar. Kalau berteman dengan dia, bisa jadi kau terbakar. Kalau kau tidak terbakar, wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Kau akan mendapatkan aroma yang buruk dari dia. Cuma sayangnya jamaah, kadangkala orang itu tidak mencium aroma buruk itu. Kenapa? Karena terbiasa dengan keburukan itu. Dia nggak merasa kalau dia buruk. Siapa yang bilang buruk? Begitu pula orang yang pakai minyak wangi. Kadang-kala antum pakai parfum, antum nggak kecium parfum itu. Kenapa? Karena udah biasa. Tapi antum lewat satu kampung, semua mencium aroma antum. Begitu pula dengan tadi, orang yang kerjanya di pandai besi, ada tempat, anggap dia kerja di tempat ngulitin baju, ngulitin apa? Kulit. Aromanya busuk, bau bangkai. Antum ketika masuk, antum harus pakai masker. Tapi yang di dalam sana butuh masker. Dia ngomong, ente ada apa pakai masker? Nggak ada bau apa-apa di sini, kata dia. Sepertilah orang yang terbiasa dengan kebaikan, dia hidupnya udah nyaman dengan kebaikan itu. Orang-orang yang dari jauh melihat, masya Allah orang. Begitu pula dengan orang-orang yang terbiasa dengan keburukan. Dia tidak merasa buruk. Uqbah bin Abi Mu'ain. Siapa yang tahu Uqbah bin Abi Mu'ain? Ini buat apa? Buat hadiah? Iya. Siapa yang tahu Uqbah bin Abi Mu'ain? Ana mau kasih hadiah. Uqbah bin Abi Mu'ain. Nah, anak kira mau jawab. Siapa yang mau jawab? Ini orang punya kisah yang sangat buruk sekali. Uqbah bin Abi Mu'ain di surat Al-Furqan ayat 27, 26 dan 25 insyaallah. Allah berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari tatkala orang yang zalim menggigit tangannya. Orang kalau menyesal dikenal dia gigit jari. Tapi ini orang zalim bukan gigit jari, dia makan tangannya. Sampai dikatakan makan sampai ke siku, dia gigit terus dan tidak merasa sakit. Karena dia menyesali perbuatan itu. Dia mengatakan, andai kata aku mengambil jalannya
bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Dia mengatakan, andai kata aku tidak bersohib sama fulan, tidak duduk sama fulan, tidak bersahabat sama fulan. Kenapa? Laqad adallani 'anil dzikr ba'da idja'ani. Lihat tuh, penyebab aku tersesat setelah petunjuk Allah datang, dia jadi penyebab. Abdullah bin Abbas dan Sa'id bin Musayyib menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang yang zalim dalam ayat ini adalah Uqbah bin Abi Mu'ayyid bersama sahabatnya Umayyah bin Khalaf. Bagaimana kisah Uqbah bin Abi Mu'ayyid bersama Umayyah bin Khalaf? Di beberapa ayat disebutkan bahwa Uqbah bin Abi Mu'ayyid sering duduk bersama Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah, sering duduk. Suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ayyid mengundang Nabi Muhammad SAW untuk makan di rumah, dan Nabi tidak mau makan di rumah sampai Uqbah bin Abi Mu'ayyid bersyahadat. Lalu bersyahadatlah Uqbah bin Abi Mu'ayyid supaya Nabi makan Nabi SAW. Berita itu tersebar dan sampai ke telinga sahabat karibnya Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Umayyah bin Khalaf. Apa kata Umayyah bin Khalaf? Sabaut, engkau murtad, sudah kau tinggalkan agama. Uqbah berusaha menjelaskan, enggak, aku ini cuma terpaksa aja karena dia nggak mau makan, dia nuntut aku mengatakan syahadat macam-macam. Aku malu, kata Uqbah bin Mu'ayyid. Lalu aku bersyahadat. Apa kata Umayyah bin Khalaf? La arda min, aku tidak akan ridho, aku tidak akan berteman lagi sama engkau sampai engkau mendatangi Muhammad dan kau injak leher dia dan kau meludah di wajah dia. Berangkat Uqbah bin Abi Mu'ayyid, didatangi Nabi SAW sedang sujud di Ka'bah, di depan Ka'bah, diinjak dan diludahi oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Apa kata Nabi SAW? La alqa kharij Makkah, aku tidak akan menjumpaimu di luar kota Mekah illa alautu ra'saka bis-sayf, kecuali akan ada pedang yang di atas kepala. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayyid tertawan pada waktu perang Badar. Umayyah bin Khalaf hampir saja ditawan oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi ketika itu Bilal bin Rabah tidak ridho dengan ditawannya Umayyah bin Khalaf. Akhirnya Umayyah bin Khalaf tewas ketika perang Badar. Uqbah bin Abi Mu'ayyid tertawan. Di tengah jalan dari Badar menuju Madinah, Nabi SAW menyuruh Ali untuk menebas kepalanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Bagaimana dia tidak menyesal? Akhirnya dia harus berada di neraka gara-gara siapa? Sahabat karibnya aja. Antum lihat sahabat karib aja. Kalau lihat cerita-cerita, kalau yang mereka ngerokok, ayolah cobalah sedikit. Mungkin ganja, coba satu kali. Kalau enggak, kau nggak usah bersohib sama aku. Iya, nyoba anak sini lah. Gara-gara temen yang minum, yang nyabu, rata-rata gara sohib. Maka kita diperintahkan untuk hati-hati memilih sohib, jamaah. Karena menentukan kehidupan kita, kebahagiaan kita di dunia dan di akhir. Bukan cuma di akhir, di dunia pun kebahagiaan kita tergantung sohib kita nanti. Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Siapa yang menyebabkan akhirnya Abu Talib tidak bersyahadat? Siapa yang kasih hadiah? 2 orang. Abu Jahal sama siapa? Hah? Jamaah. Abu Jahal sama siapa? Satunya Abdullah bin Umayyah atau Abdullah bin Abi Umayyah.
Tapi yang ngomong Abu Jahal kasih hadiah. Siapa yang ngomong Abu Jahal? Satu, banyak banget yang ngomong Abu Jahal. Nggak cukup hadiahnya jemaah. Ketika Abu Talib mau meninggal dunia, Nabi datang. Ternyata di tempat itu sudah ada Abu Jahal bersama Abdullah bin Abi Umayyah. Di situ Nabi SAW mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah." Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Peristiwa itu, bagaimana semangat Nabi ingin pamannya masuk Islam. Siapa yang tidak ingin kerabatnya masuk Islam? Tapi ya namanya hidayah. Di situ Abdullah bin Abi Umayyah bersama Abu Jahal mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau benci dengan ajarannya Abdul Muttalib? Itu bapak. Dihidupkan fanatisme nenek moyang. Akhirnya nggak jadi. Kembali Nabi SAW mengatakan, "Qul ya am," katakan wahai paman, la ilaha illallah. Kembali Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib." Akhirnya beliau meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Apa penyebabnya? Sahib. Ketika antum sekarat, sahib antum gak benar, kira-kira antum ditalqini la ilaha illallah sama sahib? Wallahi jamaah, ada orang-orang yang tidak suka antum jadi baik. Apa manfaat teman-teman yang baik? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, riwayat Tabrani hadis ini. Kata Nabi SAW, "Awliyaullah Ta'ala alladzina idza ru'u dzukirallah." Kekasih-kekasih Allah adalah orang-orang yang kalau dilihat kau jadi ingat sama Allah. Ngelihat aja orang baik kau jadi ingat sama Allah. Bayangkan. Ini belum duduk ya. Apalagi kau duduk dengar omongannya, dengar nasihatnya, berkah kau. Melihat aja jadi ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ala unabbiukum bi khiyarikum." Kalian mau nggak aku kasih tahu orang yang paling baik di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah SAW. Qal khiyarukum alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang ketika dilihat langsung orang yang melihat ingat sama Allah. Dia mengatakan subhanallah, ingat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang kalau dilihat antum langsung ingat utang sama dia. Nah. Dan antum melihat ada orang-orang soleh jamaah. Ketika antum memandang wajah orang itu, antum kepingin soleh. Dan anda melihat, anda punya sahib-sahib di Madinah, masya Allah. Kalau anda melihat itu orang, iman anda bertambah melihat orang itu. Ngelihat masyayikh ya, guru-guru yang ngajar di Masjid Nabawi, ngelihat langsung ya Allah, kepingin duduk di majelisnya, kepingin dapat ilmu dari. Ini manfaat yang sangat besar sekali ketika kita duduk sama orang-orang yang alim. Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan, la rubbama laqitul akh min ikhwani. Kadangkala aku bertemu sama salah satu saudara kita, sahib-sahib kita, fa uqimu syahran aqilan biliqahi. Dengan berjumpa dengan dia satu kali aja, aku sebulan jadi orang yang berakal, jadi orang yang cerdas, yang ahli ibadah, gara-gara ketemu sekali sama sahibnya. Ini ucapan Sufyan. Muridnya Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, kuntu anzur. Ini murid yang dapat ilmu dari gurunya. Dia mengatakan, kuntu anzuru ila akhin min ikhwani bit-turuq. Aku kadang-kadang melihat salah satu saudara-saudara kita di jalan, ikhwan kita di jalan,
fa'amalu ala ru'yatihi syahran, sebulan penuh aku bisa beramal soleh gara-gara sekali melihat dia aja. Maka kita diperintahkan untuk cari teman baik yang kalau antum melihat dia bukan ingat dunia. Kalau antum melihat Sohaib, kadang-kala melihat Sohaib langsung kepingin sama jamnya, kepingin sama sepatunya, kepingin sama apa lagi, topinya, kepingin sama motornya. Antum nggak ingat Allah. Kalau melihat dia langsung ingat dunia. Itu bukan orang-orang yang baik. Jadi carilah teman-teman yang kalau antum melihat dia, antum ingat Allah. Hasan Al-Basri mengatakan, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina wa auladina. Ikhwan kita nih, saudara-saudara kita, kata Hasan Basri, lebih kami cintai. Masya Allah. Nah, nemu di mana tuh buku ini? Hah? Buku ini sudah habis dari peredaran, tapi masih ada di sini. Baik. Kata Hasan Basri, ikhwanun, saudara-saudara kami lebih kami cintai daripada anak-anak kami dan istri-istri kami. Kenapa? Dia mengatakan, li'anna ahlina, karena istri-istri kita itu yudzakiruna dunya, selalu mengingatkan kita sama dunia. Ibu-ibu itu betul, ibu-ibu. Kalau suami datang, Mas, sudah beli ini belum? Pokoknya urusan dia. Betul kayak gitu kan? Pokoknya urusan dunia, yang kalau ke rumah, Mas, aku kok kepingin ganti horden, Mas, ya. Pokoknya urusan fulus. Dan itu wanita. Atau pulang kepingin ganti mobil, kepingin ganti motor, pokoknya mengingatkan kepada urusan dunia. Wa ikhwanuna yudzakiruna al-akhirah. Sedangkan saudara-saudara kita tuh mengingatkan kita sama akhirat. Selalu diingatkan, Mas, kok lama nggak datang pengajian antum? Kadang-kadang seperti itu. Keluarga kita, anak-anak kita mengingatkan mungkin orang tuanya, ayah, kita kayaknya lama nggak ke Singapura ya. Jadi urusan dunia, mengingatkan kepada dunia. Makanya kenapa saudara-saudara Hasan Basri lebih dicintai daripada keluarganya sendiri? Mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada akhirat. Itu manfaat teman-teman yang baik. Baik, tadi kita sebutkan teman-teman yang baik akan memberikan syafaat. Iya. Ingat nanti pada hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibn Abi Asim. Sampaikan ke jamaah yang putri di atas itu untuk maju, soalnya yang tetangganya ketemuan. Masya Allah. Iya. Ibu-ibu bisa merapat atau maju. Soalnya ya, silahkan cari teman-teman yang baik, ibu-ibu ya. Nah, ya, udah dapat jadi teman yang baik. Itu teman yang dia selalu mengingatkan sohibnya dengan akhirat, ngasih tempat buat saudaranya. Kalau antum pelit di dunia, bagaimana kelak di akhirat? Dan nasihat kepada jemaah yang hadir kajian, tolong kalau hadir kajian itu kenalan sama yang di sampingnya. Nah, antum kenal sama dia. Mulai kapan duduk di situ? Hah? Coba kenalan dulu. Masya Allah, siapa namanya? Jemaah, wallah kita kadang-kadang satu majelis ini dari awal sampai akhir nggak kenal sama yang di sebelahnya. Wallah, kenapa jemaah? Kenapa? Dapat hadiah. Oh, dapat hadiah. Oke. Nah, kasih hadiah. Insya Allah. Karena kenalan kita kasih hadiah aja, Pak.
Tolong ibu-ibu juga ketika duduk ya tanya siapa dari mana, nanti mau pulang. Kadangkala antum kajian 10 kali, 20 kali. Ada satu teman cerita, wallahi Ustaz, anak ketemu sama fulan tiap kajian, cuma baru sekarang kenal sama fulan. Terus kapan kita mau kenalan? Kita cari sohib, kita memperbanyak saudara di sini. Yang di sini Nabi SAW mengatakan la yukhrijanna Allah minan nar qauman muntinin. Allah akan mengeluarkan orang-orang dari api neraka yang mereka sudah membusuk. Qad masyahathumun nar. Sudah berubah wujud mereka karena api neraka. Fayadkhuluna al-jannah bi syafa'ati syafi'in. Mereka akhirnya masuk surga dengan syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Kira-kira kalau antum nggak kenal, masa dia akan kasih syafaat sama antum? Lah, nggak kenal. Di dunia nggak kenal. Bi syafaati syafi'in yusammuna fiha al-jahannamiyun. Mereka dikenal nih orang-orang yang dulunya penghuni neraka. Maka tolong kita memperbanyak teman-teman baik, kenalan kajian, pulang kajian, atau pas datang kajian, awal kajian, datang ke masjid umpamanya antum duduk di soft, boleh nggak antum duduk di soft terus assalamualaikum mas dari mana, boleh nggak? Bukan bid'ah. Kita gampang-gampang memvonis bid'ah Ustaz, masjid sholat aja. Kau datang salaman, tanya ahlan wa sahlan, dari mana kau? Ahibati fillah, wallahi kadangkala amalan kita tidak cukup untuk masuk surga jemaah. Dan sohib-sohib kita yang baik, mereka yang menolong kita untuk masuk surga. Sampai Al-Imam Syafi'i mengatakan uhibbus salihina wa lastu minhum. Aku cinta, Masya Allah, aku cinta dengan orang-orang yang soleh, walaupun aku tidak termasuk dari orang-orang yang soleh. Ini kata Imam Syafi'i, padahal beliau imamnya orang-orang soleh, tapi beliau tawadhu. Kenapa? Karena aku berharap dapat syafaat dari mereka. Dan aku benci dengan pelaku-pelaku kemaksiatan. Wa in kunna sawa'an fil bidha. Walaupun sama aku sama mereka, sama-sama pelaku kemaksiatan, tapi aku benci dengan pelaku kemaksiatan. Jadi jamaah, walaupun kau banyak dosa, kau jangan cinta sama pelaku dosa. Kau cintailah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Paling enggak harapannya dengan kau cinta sama mereka, Allah keluarkan kita dari api neraka dengan kecintaan kita kepada mereka. Dan antumlah bagaimana seekor anjing Allah sebutkan di dalam Al-Quran Karim gara-gara berteman dengan orang-orang soleh. Anjing ya, yang biasa dihardik, dilemparin batu, mungkin mereka biasa disampah. Allah menyebutkan di surat Al-Kahfi, wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Dan anjing mereka tuh di depan gua, dia meletakkan tangannya menjagain mereka seakan-akan. Anjing Allah sebutkan gara-gara berteman dengan orang soleh. Katanya Al-Qurtubi, beliau mengatakan idza kana ba'dul kilab, apabila sebagian anjing mendapatkan kedudukan yang tinggi sampai disebutkan di dalam Al-Quranul Karim bisuhbatihi wa mukhalatatihi sulaha wal awliya, gara-gara dia duduk berteman berkumpul sama orang-orang soleh, wali-wali Allah, sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim fama dhannuka bil mu'minin al-muwahhidin al-mukhalitin al-muhibbin lil awliya was salihin. Bagaimana engkau dengan orang yang beriman, yang suka duduk berkumpul dengan orang-orang soleh, cinta sama mereka? Kira-kira bagaimana dia kalau anjing aja jadi mulia gara-gara berteman dengan orang-orang soleh? Tapi sekali lagi jiwa itu ya sudah, kita kan kalau nggak suka kumpul sama orang soleh. Ada orang-orang yang nggak suka, memang dia cari teman yang sesuai dengan diri. Cari teman yang kalau duduk ngomong masalah fulus. Kalau datang satu sohib yang ngomong masalah akhirat, kita kayaknya udah cukup sampai di sini ya, pulang.
Karena sudah ngomongin masalah akhirat dan kita nggak suka. Maka kita perlu membiasakan diri kita. Antum datang ke rumahnya orang soleh, ke rumahnya ustaz, antum datang ke rumahnya seorang alim ulama, izin kita mau datang ke sana ustaz, ya mungkin 5 menit 10 menit lah, supaya apa, paling tidak dapat nasihat-nasihat dari beliau. Karena kita membutuhkan nasihat mereka ketika kita hidup di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, bagaimana cara atau kriteria teman yang soleh supaya kita tidak salah pilih teman? Karena kita berada di zaman yang amburadul. Orang yang jujur kadangkala jadi pembohong. Orang itu orang jujur, tapi karena media, karena apa? Orang yang waras dianggap gila di zaman sekarang ini. Sampai ada seorang di Jakarta, iya. Nah, orang ini punya hotel syariat. Padahal dulu hotel ayahnya udah hotel yang nggak benar. Ketika ayahnya meninggal dunia, dia berusaha memperbaiki hotel-hotel itu. Yang awalnya ya biasa, ada prostitusi, ada minum-minuman macam-macam. Dia mulai bersihkan. Apa kata pegawai-pegawainya? Loh, kamu waras, kata dia. Dipikir nggak waras, jemaah. Ketika orang mau jadi baik, dikucilkan sama mereka. Ketika orang jujur, diasingkan sama mereka. Ketika orang lurus, dianggap bengkok oleh mereka. Maka tentunya kita sekarang harus belajar. Terus gimana Ustaz cari teman? Di surat Al-Kahf, karena di belakang anak ini ada tulisannya Kahf, paling enggak hari ini kita baca surat Al-Kahf. Di surat Al-Kahf ayat 28, Allah memerintahkan Nabi untuk memilih teman-teman duduknya. Kita akan renungkan dari ayat ini apa saja itu kriteria teman-teman yang seharusnya kita dekati mereka. Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Allah mengatakan, wasbir nafsak, tahanlah dirimu. Bersama siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah pagi dan petang. Orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah pagi dan petang. Kau lihat dia sholat subuh di masjid, insya Allah. Kau lihat di malam hari dia berangkat ke masjid, ibadahnya kencang, insya Allah. Tapi nggak cukup, jemaah. Allah mengatakan yuriduna wajha, ibadahnya bukan riya, tapi yang orang memang benar-benar beribadah lillahi ta'ala. Dan mereka ini nggak harus kaya, barometernya bukan fulus, tapi memang itu orang kaya kumpulnya sama orang kaya, orang miskin kumpulnya sama orang kaya. Kepingin kumpul orang kaya, cuma nggak punya, hanya kumpulnya sama yang miskin-miskin mereka. Allah perintahkan nabinya untuk mencari teman orang-orang yang ahli ibadah, tekun beribadah pagi dan sore. Salah satunya rumah Allah jadi standar. Kau lihat dia di rumah Allah, insya Allah. Ini kalau masjidnya dekat. Kenapa kita nggak sholat di masjid tadi Ustaz? Masjidnya jauh. Anak tanya, masjid dekat Ustaz? Dekat, kalau naik mobil dekat. Kalau jalan kaki jauh. Dan kau lihat orang ini ketika waktu sholat dia luangkan waktunya untuk sholat. Dan kau lihat keikhlasan di wajah dia.
Ustaz, emangnya ikhlas bisa dilihat Ustaz? Kelihatan kadang-kala jamaah. Orang yang ikhlas dan orang yang pura-pura beribadah. Ada orang-orang yang pura beribadah. Ana punya ibu, subhanallah, abah ana sering godain ibu ana. Jadi ada orang dari gunung itu sering datang ke rumah. Dia menawarkan untuk piara sapi, dia menawarkan untuk beli tanah atau apa, kebun, macam-macam. Terakhir baru ketahuan ternyata orang itu pura-pura orang baik. Jadi setiap ke rumah dikasih makan selalu mengatakan puasa. Ayo katanya, enggak, saya lagi puasa. Ya, antum lihat orang puasa sunnah, orang benar ini. Ternyata dia itu, jadi mungkin 300 meter dari rumah itu ganti baju takwa. Jadi pura-pura jadi baik jamaah. Ternyata maling. Nah, maka kita perlu lihat. Dan orang soleh itu kelihatan dari wajahnya. Wajah maling kelihatan sebenarnya. Wajah pencopet antum kalau di kerumunan, masya Allah, kerumunan di pasar lihat kelihatan, oh ini pencopet ini sini. Antum naik kereta, ada orang jalan, dari jalan antum kelihatan bahaya nih orang. Seperti itu. Maka kita perlu mencari sohib yang ahli ibadah dan ikhlas dalam ibadah dia, bukan pura-pura. Ya, kita berhusnudzon kepada saudara kita. Ya paling tidak tanya sama keluarganya, gimana fulan, sebelum kau berteman dengan dia. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, engkau jangan melewatin mereka. Matamu akhirnya nggak mau berteman dengan mereka, masya Allah. Ibu, kayaknya ibu di atas itu, masya Allah. Tapi kalau nggak kuat naik, duduk aja ibu, nggak apa-apa. Jangan sampai melampaui batas, akhirnya meninggalkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Nah, lihat. Ini udah masuk isya. Isyanya kita undur, nggak apa-apa, kita akhirkan. Karena Nabi SAW ingin mengakhirkan waktu isya sebenarnya. Jadi sholat isya ini termasuk yang disunahkan diakhirkan, tapi tetap berjamaah. Nabi pernah mengakhirkan waktu isya sampai sahabatnya ngorok di masjid. Pada tidur betul. Lalu beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati, andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, la akhartum isya ila nisfil lail, niscaya aku akan akhirkan sholat isya sampai tengah malam. Tapi tentu hal itu akan memberatkan umatnya, karena ada orang-orang yang tua, orang-orang yang mungkin pekerja, dia lelah. Tapi insya Allah kita nggak lama-lama, cuma kita akan akhirkan insya Allah 7:30 kita sholat lah. Berapa menit lagi? 1 jam 45 menit lagi. Jadi cari teman, jangan yang ambisius cari dunia. Soalnya kadang-kala dia hanya memanfaatkan engkau. Kalau kau lihat dia suka dunia, omongannya tentang dunia, dia dekat sama kau, berarti dia ada sesuatu maksud di sana. Maka kau perlu berpaling dari mereka. Kenapa? Karena dia hanya akan mengingatkanmu kepada dunia. Dia akan memujimu ketika kau sukses, dan dia akan meninggalkanmu ketika engkau sudah terpuruk. Turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Nih, engkau jangan mentaatin orang-orang yang mereka lalai dari mengingat kami. Jadi cari teman yang suka berzikir. Apa tanda orang suka berzikir? Apa orang berzikir pakai kalung tasbih? Masya Allah. Bisa jadi enggak. Karena ada yang kalung tasbih cuma sebagai
hiasan aja. Atau sekarang Masya Allah ada yang pakai cincin tasbih. Antum lihat tuh ada cincin tasbih digital. Masya Allah. Kalau antum melihat orang pakai tasbih digital, apakah dia orang yang ahli berzikir? Bisa jadi berzikir, bisa jadi tidak. Tapi kau melihat orang yang ahli berzikir, wajahnya kelihatan, bibirnya senantiasa dia berhenti di pojok sana menanti sesuatu. Astagfirullah, astagfirullah. Kadangkala dia menunggu di rumah sakit atau apa, dia buka zikir pagi sore, dia buka Al-Quranul Karim. Cari orang-orang yang suka seperti itu, yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia akan membuatmu ingat sama Allah. Ketika azan dikumandangkan, dia akan mengatakan, "Mas, sudah azan nih, yuk kita ke masjid." Bukan teman yang hanya mengingatkan kepada bola. Jangan lupa ya nanti malam jam 3. Itu orang-orang kalau suka bola akan mengingatkan kepada bola, kepada permainan belaka. Allah perintahkan agar kita tidak bersama, tidak mentaati orang-orang yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawa, jangan mengikuti orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Jangan berteman sama orang yang kalau dikasih tahu, oh menurut anak nggak kayak gitu, sudah nggak usah ngurusin anak. Yang menurut anak baik, anak amalkan. Agama ini tidak menurut perasaan. Agama ini adalah qala Allah, qala Rasul. Jadi carilah teman yang tidak suka mengikuti hawa nafsunya. Setiap ingin sesuatu, dia beli. Dia menginginkan jabatan, dia kejar. Orangnya ambisius dan orangnya mengikuti hawa nafsunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin." Tidaklah 2 ekor serigala yang dikirim ke 2 ekor serigala yang kelaparan, yang dikirim ke 1 kandang kambing, lebih merusak daripada ambisi seseorang kepada harta dan kepada jabatan. Oleh orang kalau memiliki ambisi yang besar terhadap harta dan jabatan, rusak agamanya, kehormatannya rusak. Makanya kadang-kala antum melihat orang-orang yang terhormat awalnya, ada bupati, ada anggota DPR, ada gubernur, ada menteri, yang mereka orang-orang terhormat, akhir hidupnya di penjara, ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan anaknya, ditinggalkan rumahnya. Kenapa? Karena ambisi. Engkau hati-hati, jangan berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Dan kita perlu memilih. Artinya ketika engkau nggak cocok sama dia, ya sudah, cukup kenal saja, tapi tidak menjadi sahabat. Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan, jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Ustaz, anak temannya non muslim. Ustaz, kau teman kenal bisnis apa, tapi jangan bersahabat. Jangan. Ini pesan Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan, wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau kau mengundang orang ke rumahmu untuk makan, kau lihat orang ini bertakwa tidak. Jangan sampai kedatangan ke rumahmu membawa petaka. Tapi orang yang bertakwa kau undang makan ke rumahmu, insya Allah bawa berkah dia. Selesai makan dia akan mendoakanmu, mendoakan keluargamu, mendoakan rumahmu. Orang yang bertakwa. Tapi kalau orang tidak bertakwa, malah membuat rumah tanggamu jadi kacau. Berapa banyak ya lelaki-laki yang sohib-sohibnya datang habis isya, ngobrol terus, main gapri sampai tengah malam. Kadang kala istrinya nggak diurusin, anaknya nggak diurusin.
Tapi kalau orang yang bertakwa datang ke rumahmu mengatakan, ini udah malam nih, fulan punya anak, punya istri, yuk kita pulang. Pulang mereka. Dia akan menghargai engkau. Itu pesan Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan cari teman yang setia, teman yang menemanimu dalam kesedihanmu, teman yang memberikan dukungan kepadamu, yang memberikan nasihat ketika engkau berbuat salah, yang mengkritikmu tatkala engkau terjebak dalam kemaksiatan, yang berusaha mengeluarkanmu dari kumbangan-kumbangan dosa. Cari teman yang seperti itu. Bukan teman yang membiarkan, tapi biasanya kita benci sama teman yang suka mengingatkan kita kepada akhirat. Yang ngomongnya haram, ini nggak boleh, aduh kau itu dari tadi ini haram, itu haram. Kita benci sama orang kayak gitu. Padahal kayak gini yang bakal menyelamatkan kita kelak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab.